Alhamdulillah sahabat keluarga muslim kita sudah kembali lagi dalam Lagi On Air. Iya, Nah, pembahasan kita tadi masih tentang perceraian. ya Hmm, pembahasan kita cerai, apakah solusi? betul. Nah, Namun walaupun satu sisi tadi kita lihat kan, ya, ada bahkan hukumnya kewajib. Itu bisa mhm, dibilang sebagai solusi kan begitu kan? ada juga sunnah, Begitu. ada yang makruh, Iya betul. mhm. Yang haram tadi belum? Sekarang tadi nggak disampaikan ya, mubah, Oh iya mau ya. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya semua keluarga, ya, kepala keluarga maupun ya ibaratnya suami istri, ya, insya Allah nggak ada yang mau bercerai. nggak mau lah. Kalau yang Heeh. mau itu bahkan suami kalau ditanya kok bisa nikah lagi? Ya, Kenapa gitu? ya kan gitu memang begitu. Iya betul. Jujur antum, jujur. Ya Ini kalau istri antum nggak ditanya, nonton, istri antum nggak nonton nih. Heeh. baiklah kita tanya ke Ustaz Zulam nih. Tanya apa? Ya, Ini Oh kan ya? kita nggak mau bercerai Oh, misalnya, tetapi hal-hal apa saja yang biasanya sebetulnya itu penyebab dari perceraian itu Ustaz, sehingga ya, ya, kita bisa menghindarinya begitu. baik. Hmm. Pada dasarnya memang ya Bang Slamet, Mas Slamet dan Bang Biri ya, Hmm. banyak sebenarnya faktor yang menyebabkan orang itu bercerai. Yes. mhm, Karena yang paling umum itu karena tidak ada kesabaran dan saling pengertian sesama suami maupun istri. mhm, Iya. Nah, terkadang juga ada ya faktor-faktor lainnya. Ya mungkin karena ada pihak ketiga atau sebagainya yang memberi provokasi kepada kedua belah pihak ini. Iya. Maka mhm, dalam agama kita, kalau yang tadi saya ingin membahas masalah provokasi ini tadi, hati-hati. Hmm. Ada terkadang ya orang ketiga ini baik temannya, keluarganya lain yang memprovokasi anaknya ataupun keluarganya ini bercerai kepada suami ataupun istrinya. Iya iya. mhm, Ini termasuk takhbib dalam agama kita. Te- Takhbib itu ialah merusak istri ataupun merusak suami dan memprovokasi ya mereka ini untuk bercerai. Oh ini pekerjaan setan yang paling dicintai iblis Benar, ya. paling mhm, dicintai oleh Iblis. iblis Iya ya. betul. Dia menyebarkan ya Nabi menyebut dalam sebuah hadis yang maknanya itu iblis Hmm. menyebarkan para tentaranya. Iya betul. Yang paling hebat tentaranya ya yang berhasil memisahkan antara suami istri. Iya. Itu yang paling mhm, hebat. Hmm. Yang mendapatkan posisi yang penting di sisinya. Hmm. mhm, Nah, maka ternyata juga di antara manusia yang seperti itu sifatnya. Iya betul. Merusak hubungan suami istri. mhm, Mengompor-ngompori ya. Iya Supaya betul. dia benci kepada suaminya ataupun sebaliknya ini hati-hati. Hmm. mhm, Dosa besar dalam agama kita. Nah, kemudian ini yang pihak ketiga ada ya di antara Hmm. penyebabnya. Tapi ini semoga nggak ada lah, jarang ya. Semoga ya, jarang Insya ataupun Allah. nggak ada. Dan biasanya yang paling banyak itu perceraian terjadi itu karena ketidaksabaran dan tidak saling mengerti. mhm, Hmm. Ya. Nah ini ya kalau kita lihat di lapangan memang kasusnya umpamanya seorang istri ya tidak lagi dia berlaku baik kepada suaminya Iya. mhm, ataupun sebaliknya. Kemudian ketika mereka tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, memperbaiki sifat mereka, ya sudah kita cerai saja, putus saja. Nah, ini di mhm, antara penyebabnya. Hmm. Kalau seandainya kedua-duanya saling mengerti, ya, ataupun ya terkadang memang perlu salah satu di antara mereka itu mengalah, harus ada memang. Iya oh betul Ya, memang. gitu, artinya ketika istrinya itu galak umpamanya, cerewet, si Hmm. suami harus mengalah, diam. mhm, Karena nggak boleh dua-duanya saling keras. Iya. Kalau dua-duanya saling keras, ya saling keras biasanya memang akan terjadi Iya iya. perceraian. mhm, Kita bisa saksikan memang, ya mungkin kita pernah melihat, ya ada terkadang istrinya itu jahat, galak sama suami, tapi suaminya itu diam saja. mhm, Tetap Hmm. jalan hubungan istri itu, suami istri itu Betul sampai betul. selesai. mhm, Ataupun sebaliknya, istrinya bagus, pendiam, tapi suaminya galak begitu. mhm, Iya. Artinya apa? Tetap jalan pernikahan itu. Karena apa? Ada yang mengalah. Hmm. Apalagi kalau dua-duanya ini sama-sama orang yang penyabar, ya sama-sama orang yang mereka itu saling mengerti, ya mhm, sesama Hmm. mereka tidak mudah emosi, ya Betul. sehingga pernikahan langgeng sampai kalau bahasa kita ya dahulu memang biasanya ada mhm, perjanjian antara ya suami istri itu kita akan hidup semati begitu ya. cih, Padahal ketika berjalan faktanya malah makin berantem ataupun Iya bahkan betul. berujung kepada perceraian. Naudzubillah min dzalik Iya betul ah, begitu. Ustaz, Mhm. alhamdulillah. Itu tadi salah satunya adalah subhanallah, emosi ya. Mhm. emosi, Itu ya, perlu dikendalikan. Jangan betul, sama-sama saling tinggi emosi. Nah, ini Iya. kasihan perabotannya. Beli baru terus. perabot, sering-sering ada alien di dalam rumah, piring terbang gitu kan, Kipas angin heeh, tiba-tiba entah di mana gitu. Baiklah. Ini mungkin Heeh. cerita pengalaman dia Pak Ustadz ya. Iya ya. nggak ada gitu pemiring, Oke, Pak Ustadz. heeh, Ya. Jadi kita begini, eh ada juga yang alasan bercerai itu adalah karena tidak cinta. Mhm. ah,
Ada sih. Aku udah nggak cinta lagi sama kau, Bang. Ya, Jadi Ada. sebetulnya bagaimana? Ini kan hal yang penting juga nih masalah cinta ini dalam benar, benar, keluarga gitu. benar. Betul memang. Cinta itu memang nggak bisa kita bohongi terkadang. Iya. Ya. Tapi cinta bukanlah satu-satunya faktor yang mempertahankan kita atau yang kita itu bertahan karenanya. Iya. Ada banyak faktor lain ya yang terkadang kita harus mempertahankan pernikahan tersebut. Hmm. Ya umpamanya faktor anak salah satu, Iya. ya kita harus mempertahankan hubungan suami istri ataupun faktor keluarga ataupun faktor ya menurut kita itu merupakan aib Iya ya betul. di kalangan masyarakat kita. Apalagi kalau seandainya kita orang yang dikenal sebagai pendakwah dan sebagainya atau dikenal seorang yang jadi panutan di masyarakat begitu. Terkadang ini Iya. perlu kita perhatikan juga. Nah, adapun cinta itu sebenarnya ya kenapa dia bisa hilang? Ah, itu perlu kita Kenapa tanya cinta ini. bisa hilang begitu? Atau kenapa tidak muncul kan Kenapa begitu? tidak muncul? Iya. Mungkin pernah melihat ya, ada orang dia itu istrinya biasa-biasa saja, bukan cantik, bukan apa. Iya betul. Betul. Tapi sangat sayang dia, Hmm. cinta dia. Ternyata usut punya usut si istrinya sangat baik dan lemah lembut. Iya betul. Istrinya ketika dia pulang ke rumah dipijiti kakinya, Hmm. dipijiti badannya, kepalanya dibuatkan teh, dibuatkan kopi, Iya. perkataannya juga lemah lembut. Ini menimbulkan cinta dalam Dari apa si namanya suami. hati si suami. Iya. Paling tidak sayang dan kasihan kepada si Si istri. Betul. ini juga perlu diperhatikan ya. Hmm. Kalau menurut saya kalau saya perhatikan ya juga kalau kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi itu memerintahkan wanita itu untuk taat kepada Suami. suami. Hmm. Laki-laki merupakan makhluk yang mudah sekali ditundukkan Iya pada betul. dasarnya. Hmm. Dan banyak sekali suatu bangsa itu hancur gara-gara wanita. Hmm. Kita tahu kisah Nabi Shalih alaihissalam ketika Allah turunkan, Allah berikan dia itu mukjizat berupa onta. Iya. No. Para pelacur ketika itu memberi sayembara. Siapa yang bisa membunuh ontanya Nabi Saleh maka dia akan bisa tidur bersamaku. Gara-gara wanita. Maka Iya. hancurlah mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab. Azab. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana Asiyah yang dikenal ya kisahnya dengan istrinya si Fir'aun, Iya. ya, dia bisa merayu Fir'aun, manusia yang sangat bejat. Iya. Manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hmm. Banyak membunuh kalangan Bani Israel, tapi dia bisa membujuk suaminya dengan kesolehahannya, dengan juga kelembutannya, jangan sampai membunuh bayi yang bernama Musa alaihissalam. Iya betul. Gara-gara wanita. Hmm. Artinya memang wanita ini kalau seandainya dia berlaku lembut, berlaku baik kepada suaminya, Iya. maka ini bisa dipertahankan. Betul. Ustaz. Butuh kesabaran bagaimana bagi wanita. Nah, laki bisa ditundukkan karena kelemah lembutan si wanita. Ada Oke. saya pernah mendengar atau membaca sebuah artikel. Ada wawancara antara suami istri yang hidup berumah tangga sampai tua. Iya. Sampai mereka tua renta. Betul Ustaz. Maka si pewawancara ini bertanya kepada si perempuan, Hmm. bagaimana Anda bisa mempertahankan suami Anda selama ini? Ya, dia bisa sayang sama Anda, cinta kepada Anda. Bagaimana caranya? Iya. Maka dia mengatakan, ketika dia marah, aku hanya diam. Hmm. Nah ini dia intinya sebenarnya. Mungkin trik lah untuk para Iya. istri ya. Betul para istri. Ketika suamiku marah, aku diam, Hmm. nggak membalas. Karena kalau membalas maka makin panjang Panjang. masalahnya, makin panas situasinya. Betul. Nah setelah dia sudah agak reda emosinya, aku buatkan dia kopi, Hmm. aku hidangkan dia kopi, aku berikan dia makanan. Iya. Nah si suami ketika melihat seperti itu dia tergugah begitu. Akhirnya apa? Dia minta maaf sendiri. Iya, Maaf betul. ya, tadi aku tuh emosi kali, maaf ya gitu. Karena biasanya orang yang marah itu biasanya memang karena Lapar. bukan Oh, gitu. Iya, ketika ditanya kenapa? lapar. Karena biasanya orang yang marah itu akan terasa lapar setelah Iya itu. betul. Sehingga Bisa aku buatkan jadi. dia kopi, berikan dia makanan ringan supaya dia itu merasa senang. Iya. Nah ini coba diamalkan oleh para wanita untuk mempertahankan bagaimana si suami itu bisa cinta kepadanya. Betul. Nah sebaliknya bagaimana? Ya ada pula istilahnya wanita yang tidak cinta kepada suaminya, tapi saya rasa ini sangat jarang sebenarnya. Jarang sih sebetulnya Pak. Iya. Jarang. Tetapi kalau saya lihat, memang betul seperti Ustaz tadi bilang bahwa ada dapat status nih dari teman bahwa wanita itu dinikahi karena rupa dan hartanya gitu. Benar. Dan dipertahankan karena akhlak dan agamanya kan begitu. Masya Allah. Dan Benar. saya juga dapat status dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal bahwa secantik-cantik apapun istri,
iya kan? Hmm. Kalau seorang suami itu tidak menundukkan pandangannya gitu, maka onta sekalipun Jadi bakal cantik ya. tampak cantik kan Benar. begitu. Jadi intinya emang laki-laki juga harus menundukkan Laki-laki juga pandangan. nih. Ah. Tadi kan ini balik lagi ke laki-laki nih Iya. Ustaz. Bahwa banyak juga perceraian itu memang karena banyaknya salah si laki-laki, Benar, terkhusus di pandangan. benar. Heeh. Mungkin bisa di Istilahnya ada Mm-mm. istilah apa namanya, rumput tetangga lebih hijau dibanding rumah kita. Betul. Iya, Heeh. memang begitu. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan, terutama laki-laki. Betul. Mhm. Di antara fitrah laki-laki itu ialah kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwa laki-laki itu dihiasi mereka untuk mencintai wanita. Yang pertama kali apa? Mm. Laki-laki itu mencintai Wanita. wanita. Itu tabiatnya. Mhm. Itu merupakan fitrah laki-laki. Mm. Maka oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum laki-laki semua yang sebenarnya, laki-laki maupun perempuan. Mm. Tapi laki-laki ini memang harus sangat menjaga pandangan Pandangan. matanya. Mm. Karena laki-laki ini ketika dia melihat wanita, ya, dia akan mudah jatuh cinta. Mm. Ya. Tapi beda dengan wanita. Wanita itu biasanya harta yang paling menggoda bagi mereka. Betul. Makanya ada umpamanya si wanita ini cantik, ya, Mm. si suami kurang ganteng umpamanya. Iya. Tapi dia kaya, maka si wanita ini bisa mau menikah dengan laki-laki Iya. tersebut Karena harta jadi ganteng. karena orang harta itu. dan sebagainya. Iya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu biasa memang melihat rupawan. Oh, iya. Meskipun seandainya si wanita ini dari keluarga miskin tapi dia cantik, maka laki-laki meskipun dia kaya maka dia rela menikah dengan Oke. si wanita ini. Karena apa? Dia begitulah fitrahnya menyukai Oh, iya. wanita. Karena harta ya. Ya, Kalau kita karena beruntung ya. Ya, Masya Allah. Fadlullah. Ya karena Iya, diterima aja lamarannya. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita masih Heeh. mengajak Anda yang ingin Betul. bergabung silakan ya di 06179442282. Oke, ini boleh kita ke pertanyaan Ustaz? Ada SMS nih, Sat. Mm. Boleh? Bung Piring bisa baca? Enggak. Masya Allah. Kecil kali tulisannya. Iya betul. Besok minta LCD yang lebih besar kita Piring ya. Iya betul. Ya, saya baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya janda cerai mati. Mm-mm. Ya. Gimana? Saya janda Karena cerai tinggal mati. Jadi janda itu kan ada yang karena Cerai. dicerai, Heeh. ada yang karena suaminya meninggal. Jadi ini cerai mati? Ya, dicerai karena suaminya meninggal gitu. Oh gitu. Oke, Berarti lanjut bukan dulu. cerai. Dia ada dua Janda, kemungkinan. mungkin ya. Coba dibaca lagi. Iya. Oh ya, saya baca lagi. Kita selesaikan dulu. Berdebat dulu. Saya soalnya bingung juga sih. Saya janda cerai mati, Heeh. nikah Mm. dengan duda cerai mati. Oh, udah paham nih, udah paham. Kemudian Mm. sebelum nikah kami itu ada kesepakatan gaji janda tidak dilaporkan, Iya. kata calon suami. Itu hak janda, ya. Setelah berjalan 4 tahun, suami bilang kita pisah dulu karena gaji janda itu nggak halal. Terus saya jawab, kalau gitu nanti kita balik lagi nikah siri. Dan kemudian suami setuju. Tapi ternyata nih Ustadz, istri nagih janji, anak suami tidak setuju. Nah akhirnya suami ingkar janji. Demikianlah Ustadz, gimana hukumnya Ustadz? Panjang ceritanya Piring. Ujung-ujungnya Memang hukumnya. selalu kalau masalah seperti ini saya pun bingung jawabnya. Ini pasnya sih nelpon ya. Ya jadi gimana lebih- Pak Ustaz? Bisa ditangkap? Cerai janda. Maksudnya mungkin Meninggal. meninggal Iya. mungkin. ya berpisah sama-sama karena meninggal. janda, kemudian duda, Hmm. mereka itu Nikah. menikah. Oh, iya. Tapi yang jadi pertanyaan, gaji janda itu apa? Mungkin gaji Maksud- PNS mungkin ya. Iya, jadi Mungkin, gaji si istri ini maksudnya. Heeh. Gaji istri atau gaji suami dia yang meninggal dunia, kan masih ada biasanya itu PNS, Mhm. istri PNS yang meninggal suaminya masih tetap dia mendapatkan santunan atau uang pensiun dari suaminya atau begitu? Kayaknya sih enggak nih Ustadz. Bukan ya? Yang saya curigain ya. Iya. Nah, coba analisis Mas Slamet gimana nih? Analisis. Menurut penafsiran saya, itu Oke lanjut. kesepakatan istrinya ini yang janda tadi bekerja saat, Iya. tapi Oh. Gaji dia. gajinya itu ya untuk istrinya aja gitu, untuk si janda tadi. Oke oke. Toh 4 tahun berjalan, kayaknya suaminya ada makan gaji istrinya mungkin nih, Iya. sehingga dia bilang gaji janda tidak halal gitu. Wallahu a'lam dari mana pesan. Ya mungkin kayak gitulah Sat. Ya. Ya. Berarti tentang masalah nafkah juga ini ya. Iya betul. Memang yang wajib memberi nafkah itu ialah suami. Artinya ya suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya. Iya.
Tapi kalau si istri punya harta, ya dia nggak wajib memberikan kepada suaminya atau menafkahi suaminya. Bukan berarti haram kalau seandainya si istri ini Iya. dia punya uang, dia nafkahi suami nggak punya uang, atau beri suaminya uang ataupun anaknya uang jajan dan sebagainya. Maka sebenarnya dibolehkan saja. Nah, kalau katanya tidak halal itu, wallahu taala alam dari mana sisi tidak halalnya. Iya. Kalau dia memaksa istrinya gajimu itu, Ya. ya untukku. Tapi ada pertanyaan tadi dia katakan bahwa gaji janda untuk janda begitu ya. Iya. Ya berarti nggak ada masalah. Entah Oh. cuma alasan saja dia mau bercerai dengan alasan bahwa karena apa namanya gaji janda itu tidak halal, artinya kita pisah. Ini tentunya nggak alasan yang bukan diterima secara syar'i Iya, Oh. betul. perpisahan tersebut. Tapi tadi juga disebutkan bahwa anak nggak setuju begitu. Iya, karena dan akhirnya katanya- si mantan suami ini ingkar janji untuk nikah lagi gitu. Iya. Soalnya katanya kita pisah dulu, nanti nikah lagi gitu, Zat. Nanti Iya. nikah siri gitu katanya Iya, kan, nikah betul. siri. Kan masih bisa. Kemudian udah cerai, anaknya nggak setuju kalau bapaknya tadi balikan sama emaknya yang tadi, emak tirinya. Gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana tuh, Sat? Apakah suaminya tadi masalah ingkar janji gimana tuh, Sat? Ya bisa jadi, ya tentu kan kalau menikah itu punya pilihan. Iya. Artinya punya pilihan. Ketika si ibu ini, ya kata si anak dia tidak setuju, ya kalau si ibu menikah dengan laki-laki tersebut atau bapak tadi yang sudah menceraikan kemudian berjanji akan menikahi lagi, kemudian mereka itu mengingkari janjinya si laki-laki, Iya. maka si ibu punya pilihan. Meskipun sebenarnya tidak wajib dia itu mematuhi atau mendapatkan izin dari anaknya, tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia mau mendengarkan si anak dengan alasan-alasan tertentu, maka itu hak dia untuk Iya, menerimanya. oke. Artinya nggak melanjutkan pernikahan kembali seperti itu. Ya sebenarnya masih panjang lagi sih permasalahan masalah cerai ini. Iya. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Lagi On Air.